Woi, aku. Bisa nyantai nggak? Iya, sabrenya Vivo tuh. Jarang nongol, tapi sekarangnya launching. Langsung di luar zona nyaman. Nggak bosan apa jadi yang pertama terus? Kalau ini harganya biar fix ini jadi calon penglaris sih. Gue nggak habis pikir sama ini HP karena spesifikasi dari flagship ikutan dibawa masuk. Iya, nggak cuma sekedar menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang baru aja, tapi HP ini menggunakan sistem dual chip. Ada super computing Q1 yang sama kayak di iQOO 12 kemarin, dan yang bikin gue salfok, sistem storage-nya menggunakan UFS 4.1 dan RAM-nya menggunakan teknologi LPDDR5X yang sama kayak iQOO 13 kemarin. Mungkin kalian bertanya, fungsinya buat apa? Oke, RAM dengan yang ujungnya ada Ultra bikin nge-load aplikasi dari 0 lebih cepat, dan load dari background pun juga lebih cepat. Bahkan untuk storage-nya ketika kalian mau install aplikasi, prosesnya jadi lebih gercep juga. Oke, untuk performa gaming gimana? Karena ini kan nilai jualnya. Dipakai MLBB Ranked Mode itu 4 kali berjalan dengan baik, Genshin Impact 30 menit rata kanan 60 FPS, dan Car X Street juga rata kanan bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya kalau kalian mau main game apapun, ya tinggal meram aja. Untuk suhu, gue surprise sih. 7K vapor chamber cooling di HP ini punya penyebaran suhu yang bagus, lama panasnya, sehingga ketika gue pakai push yang 1 jam 20 menit, tangan cuma berasa anget-anget doang. Untuk fitur game booster, tersedia 4D vibration, jadi berasa pegang controller PS5, terus ada bypass charging, jadi kalian bisa main HP sambil di-charge. Tapi yang paling penting menurut gue ada game frame interpolation, di mana tampilan 60 FPS bisa didobelin lagi, jadi kelihatan lebih mulus, mengurangi efek stutter, jitternya, dan ini hanya bisa dilihat kalau kalian lihat secara langsung. Dan untuk tangkapan signal, GPS, semuanya nggak ada komplain, bahkan udah support Wi-Fi 7 juga. Jadi untuk jangka panjang, ini aman banget sih. Spek tinggi plus baterai besar tuh mamma mia lezatos. Yes, 5000 mAh udah, 6000 mAh juga udah, dan sekarang 7000 mAh dengan bodi setipis ini karena menggunakan teknologi BlueVolt. Ketika gue main MLBB 1 jam 20 menit makan baterai 20%, scrolling Instagram 1 jam makan baterai 6%, nonton YouTube 1 jam makan baterai 5%, dan untuk kebutuhan daily gue bisa tembus SOT dapat 10 jam lebih dengan standby 1 harian lebih, dan FYI itu semua menggunakan koneksi full seluler data di kondisi indoor tanpa Wi-Fi sama sekali. Menurut gue jelas ini awet. Cuma satu kendalanya, biasanya kalau baterai besar itu ada di ngecharge ya. Untungnya si HP ini support 120 watt flash charge. Yes, 120 watt plus dapat brick charger bawaan. Dan yang bikin gue geleng-geleng itu ketika nyolok dari angka 1 sampai 100%, makan waktu berapa? 40 menit? Enggak, cuma 35 menit langsung full. Jadi gercep banget. Tapi pastiin kalau mau nge-charge cepat, masuk dulu ke setting, bagian ke battery health, dan nyalin opsi fast charging. Kamu komplain nggak ada wireless charging? Ya, jadi nggak jadi karena nge-charge cepet ini, guys. Gue surprise, bezel layar di HP ini udah tipis, tapi nggak setipis dompet. Ya, kelihatan simetris, dan ini besar, 6,78 inch. Ya, untungnya sih, resolusi yang dikasih tuh bukan Full HD+, tapi langsung 1.5K, jadi tajam, pixelnya rapat, dengan kombinasi panel AMOLED yang kelihatan gonjreng, vivid, brightness-nya pun cerah. Kalau mau pakai outdoor, indoor, semua nggak ada keluhan. Oke, untuk soal sentuhan layarnya nggak ada komplain, semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau misalkan tangan gue basah, ini masih bisa ngebaca dengan baik. Refresh rate 144 Hz-nya ini lebih kayak ke frame rate interpolation tadi buat main game. Sisanya sih memang berasa 120 Hz di semua aplikasi yang rata, mulus, dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk always on display gimana? Oke, ini bisa terus nyala, dan akhirnya harapan gua di iQOO 13 kemarin dikabulin sama iQOO, yaitu notifikasi di always on display sekarang bisa lebih dari 4 aplikasi, jadi mentok di 20 aplikasi, dan ini nice banget. Oh ya, ada satu hal yang gua nggak duga, fitur yang biasanya ditemuin di HP flagship tersedia, yaitu Adaptive Color Tone, dimana ketika kalian nyalain fitur ini, layar akan terus mengadaptasi lingkungan di sekeliling supaya mata nggak cepat capek. Cuma ya satu sih kurangnya, menurut gua posisi fingerprint agak ke bawah, jadi susah nyamperinnya, Pak. Kamera belakang di HP ini sayang banget gak ada lensa telefoto. Tapi ya setidaknya sih nggak ada lensa gimmick juga. Oke, untuk hasil foto di terang benderang, dalam segi highlightnya menurut gue ini bagus, walaupun dalam segi detailnya ini kadang kurang konsisten, apalagi kalau misalkan kalian pakai mode auto. Ya, gerak sedikit jadi bisa ngeblur. Mesti tahan posisi 1 detik baru cekrek, dan hasilnya baru kelihatan tajam. Jadi gue lebih menyarankan kalian untuk mainin fokusnya manual biar selalu on point. Dan yang gue seneng juga sih, memang detailnya itu tanpa ada extra sharpening berlebihan, jadi kelihatan komposisinya
pas dengan warna yang sisa kalian pilih sesuai preferensi. Kalau misalkan mau yang gonjreng, bisa pilih warna vivid. Jadi ya hasil fotonya itu lebih eye pleasing tanpa harus diedit-edit lagi. Tapi kalau misalkan mau hasil foto yang lebih mendekati kondisi natural, ya bisa pilih mode natural dengan dynamic range yang bagus banget. Bahkan sampai ke lensa ultrawide-nya pun juga bisa ngangkat banget. Walaupun kalau kalian mau foto di lensa ultrawide ada bagian-bagian gelap, noise grain-nya itu berasa, termasuk juga di mode low light karena yang beda bukan cahayanya. Nah, ngomongin hasil foto di kondisi low light, gue surprise loh. Lensa utamanya ternyata udah optimize dengan chipset barunya sehingga noise grain minim dengan highlight yang angkat. Walaupun memang ya detailnya ini turun. Mesti nyalain fitur Super Night Mode dulu baru detailnya bisa ngangkat. Lanjut untuk video, support 4K 60 fps tapi ya hanya untuk di kamera utama dan kamera depan aja. Dan khusus di kamera depan belum ada stabilisasinya. 4K 30 fps di iQOO belum bisa pindah ke lensa ultrawide. Jadi masih hanya di main lensa aja. Mesti turunin ke 1080p baru dia lebih bagus. Oke, jadi ini udah contoh perekaman video di 4K 30 fps sambil jalan biasa. Gue surprise sih memang dalam segi detail highlight ini ngangkat. Walaupun memang masih berasa gitarnya juga. Flare ya ada, tapi sedikit. Dan ya kurang lebih kayak gini guys. Sedangkan untuk lensa ultrawide masih mentok di 1080p 30 fps. Ketika gue pakai mode ini, perpindahan antar lensanya masih lumayan mulus loh. Ya, nggak patah-patah dan nggak freeze, jadi harus sedikit diapresiasi. Bagian yang gak kalah penting dan selalu ditanya kalian itu ada di software. Yes, jaminannya seperti 3 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Ya, tampilan Vantage OS 15 ini seperti yang bisa kalian harapkan selayaknya di HP-HP Vivo. Termasuk fitur AI-nya yang menurut gue memang masih terbatas. Cuman ada AI Erase plus AI Image Expander, AI Cutout, AI Note Assist, dan yang paling kepake menurut gue adalah AI Call Translation. Dimana kalau misalkan kalian pengen ngomong sama teman-teman kalian yang di luar negeri dengan pilihan 13 bahasa ini, semuanya bisa ke-translate dengan hasil yang menurut gue cukup akurat, plus ada nadanya loh, jadi nggak kaku kayak robot-robot gitu. Seperti yang bisa kalian dengar ini. Apa yang akan kamu lakukan besok? Apakah Anda sedang bebas? Oh iya, bloatware di HP ini juga cukup banyak, makanya nggak heran pas selesai setup, itu udah kemakan storage 31,6 GB, jadi jangan lupa dihapusin satu-satu, biar storage-nya lebih lega. Bodi di HP ini gak ada yang spesial. Satu sisi ini kelihatan bagus karena iQOO punya ciri khas, tapi satu sisi juga kelihatan ngebosenin. Jadi ya tergantung persepsi kalian masing-masing. Tapi satu hal yang harus gue apresiasi dengan baterai Jumbo 7000 mAh plus Blue Volt-nya itu bikin bodinya jadi tipis dan masih punya bobot yang relatif ringan. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakein casing terus menggunakan setangan, ya pergelangan gak cepat pegel. Oh iya, ada satu hal yang juga bikin gue bertanya-tanya sih. Body Dovemate kayak gini harusnya nggak akrab sama sidik jari, tapi kok yang ini malah temenan. Ya udah, lanjut ngomongin soal fitur-fitur, masih bisa dibilang komplit. Ada NFC, Air Blaster, haptic vibration bagus, bahkan udah menggunakan speaker stereo. Tapi untuk speakernya menurut gue punya kualitas yang agak mendem, bassnya kurang nendang, dan vokalnya itu agak cempreng. Nah, buat kalian yang pengen denger, jangan lupa pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 300% by Lecky Inspired. Ya, kayak gitu. Oh iya, satu hal yang sebelum kalian tanyain. HP ini belum support eSIM dan tidak ada port jack 3.5. Oh ya, nggak ada expansion microSD juga. So guys, kesimpulannya menurut gua, iQOO tahu aja pasar Indonesia suka yang nanggung-nanggung. Ya pengen HP mid-range, tapi pengen sekalian ke flagship, tapi nggak mau kemahalan. Ya, iQOO Neo 10 ini bisa jadi solusi tengahnya sih. Karena dari spek, layar, kamera, baterainya nggak akan bikin kecewa. Tapi memang tetap ada 3 hal yang harus kalian perhatiin sebelum membeli HP yang satu ini. Pertama, untuk speakernya ini ya agak kurang bagus. Kedua, posisi fingerprintnya agak ke bawah. Dan ketiga, bodinya tuh nempel sidik jari sangat-sangat mudah. Jadi ya mesti sering-sering bersihin
milihin HP kalau pengen pakai tanpa casing. Kalau nggak masalah ya silakan masukin HP ini ke wishlist. Dan terakhir yang jadi penentu worth it atau enggaknya itu ya di harga. Ternyata harganya nggak ngotak. Menurut gue ini worth it banget. Gila sih, 5,5 juta dapat segini, bagus guys. Gimana menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Coba share pendapatnya di bawah. Gue berharap dengan ada video ini kalian bisa terbantu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Nice. IQ Neo 10.